Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan kimia organik ya. Cuman kan kita bahas terkait dengan modul ketiga dari total 6 modul ya yang ada, karena apa namanya terkait dengan kimia organik itu hanyalah 2 SKS. Oke, dari nomor satu ya untuk transformatif satunya. Ciri-ciri alkana yang merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Oke, alifatik jenuhnya ini yang akan jadi fokus utama kita. Ditinjau dari strukturnya adalah bagaimana. Oke, jadi sebenarnya intinya ini pada dasarnya kalau hidrokarbon tuh terbagi menjadi yang namanya hidrokarbon, ada yang rantai lurus, ya, terbagi menjadi rantai lurus. Lurusnya rantai lurus berarti terbuka ya, nggak tertutup. Sedangkan di sini adalah rantai tertutup. Nah, oke, rantai lurus, rantai terbuka, terbuka sama rantai tertutup. Rantai tertutup. Yang dimana kalau misalnya rantai terbuka itu bisa kita sebut dengan yang namanya alifatik. Nah, ya, senyawa alifatik. Sedangkan kalau untuk rantai tertutup ini adalah senyawa aromatik, aromatik atau apa namanya alisiklik. Nah, alisiklik itu berarti membentuk siklus. Nah, alisiklik. Yang biasanya kalau untuk aromatik ini biasanya terkait dengan yang namanya benzena nih biasanya. Nah, kalau alisiklik itu kita bagi menjadi yang namanya ada tiga. Ada dua, jenuh sama tak jenuh. Nah, jenuh dan tak jenuh. Kalau yang jenuh, ingat aja simpelnya adalah kalau yang jenuh itu adalah yang tunggal, ya. Jadi kalau jenuh itu karena ikatan tunggal, ikatan tunggal. Kalau misalnya tak jenuh berarti ikatan rangkap. Tak jenuh, sorry, tak jenuh berarti ikatan rangkap. Nah, ya sudah, berarti bisa kita katakan, oh ya udah, berarti kalau jenuh yang tunggal berarti ini adalah namanya adalah sikloalkana. Sikloalkana. Terus kalau yang ini kebagi menjadi dua, ya. Nah, kebagi menjadi dua yaitu adalah sikloalkuna. Nah, misalnya kalau ini kita kasih namanya sikloalkuna dan sikloalkena. Oke, sikloalkena. Nah, terus kalau alifatik itu kan lurus. Nah, ini juga sama, terbagi menjadi dua. Nah, ada yang namanya jenuh sama tak jenuh. Tak jenuh. Kalau yang jenuh itu namanya adalah alkana. Kalau yang tak jenuh itu namanya adalah alkena. Dan satu lagi adalah alkuna. Yang dimana rumus untuk alkana itu adalah CnH2n plus 2. Kalau ini adalah CnH2n. Kalau ini adalah CnH2n kurang 2. Yang dimana alkena itu mirip atau isomer fungsi berisomer dengan sikloalkana. Seperti itu ya. Nanti kalian bisa cek sendirilah sikloalkana. Itu kan dengan C tunggal semua kan berarti temunya CH2 semua tuh. Jadinya berarti C sekian H sekian. Oke. Ya udah, berarti coba kita cek dulu. Alifatik jenuh ditinjau dari strukturnya memiliki rantai atom karbon tertutup, salah. Kalau misalnya rantai karbon tertutup itu adalah alisiklik ya, bukan alifatik. Semua ikatan antar atom C berupa ikatan rangkap, salah. Kalau ini tak jenuh. Yang C, jumlah atom H yang terikat pada C adalah 2 kali jumlah atom C ditambahkan dengan 1. I think ini tidak. Jumlah atom H yang terikat pada atom C adalah 2 kali atom C ditambahkan dengan 1. Ya, ini kan tergantung. Ya, ini tergantung posisinya di mana. Walaupun dia tidak rangkap ataupun mau rangkap, kalau posisi kalau nggak rangkap ya. Ini kan berarti CH3 nih. Nah, kalau berarti kan jumlah atom H-nya adalah jumlah atom C. Berarti kalau C-nya 1 berarti hanya ini 3. Nah, CH3 ini apa?
ini di bagian pojok. Nah, di mana bagian pojok pun juga ini ikatan tunggal kan. Oke, ini jenuh bisa, cuman kayaknya kurang proper ya, kurang pas. Karena di sini yang kita mau dilihat dari tinjau strukturnya. Yang D memiliki rantai terbuka dan semua ikatan atom C-nya berupa ikatan tunggal. Nah, ini baru benar. Ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2, ada bahan, ada batu bara, gas alam dan minyak bumi, beserta minyak nabati, yang dimana sumber alkana terdapat di alam itu ada di mana sih sebenarnya? Nah, jadi kira-kira sumber alkana ini terdapat di alam itu ada di mana sih? Nah, yang pasti itu nomor 2 sama nomor 3. Nah, cuman kalau misalnya kita berlakukan hal yang sama, karena kita tahu bahwa bahwasanya gas alam dan minyak bumi ini sama-sama dihasilkan dari apa? Ya, apa namanya? Terkait dengan yang namanya fosil ya. Apa namanya? Sisa-sisa pelapukan gitu ya, pelapukan sisa hasil makhluk hidup. So kalau kita asumsikan seperti itu, maka batu bara bisa nggak? Batu bara bisa. Nah, cuman kalau misalnya di-spill sedetail mungkin, yang baru kalau secara info yang saya dapat ya, yang saya dapat bahwasanya gas alam sama minyak bumi itu emang udah jelas. Ada karbonnya, ada hidrogen ya, ada C berapa, H berapa itu ada. Bahkan apa namanya? Terkait dengan hasil destilasi minyak bumi saja itu apa namanya, ada yang namanya LPG segala macam. So kalau untuk batu bara kita nggak bisa spesifik mengatakan kira-kira batu bara ini isinya apa, metana, propana ataupun segala macamnya. Nah, jadi masih ingat di tes formatif sebelumnya bahwa hasil destilasi minyak bumi kan terkait dengan destilasi minyak bumi salah satunya ya, destilasi minyak bumi itu ada yang C-nya 1 sampai C-nya 4, yang dimana ini terkait dengan yang namanya gas alam ya, gas, apa yang terkait dengan gas. Oke, nah jadi sebenarnya ada metana, ada etana, ada propana, sama ada butana. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang minyak bumi sama gas alam ini, kalau yang minyak bumi sama gas ini itu jelas ya kan, C-nya berapa, terus ketemu pasti ada ketemu H, pasti hidrokarbon. Kalau batu bara sejauh ini, sejauh yang saya dapatkan cuman penjelasannya ya, batu bara ini ada karbon, ada hidrogen gitu ya, ada oksigen, ada nitrogen, udah gitu aja. Jadi nggak dispesifikan batu bara itu ada alkananya alkana apa. Nah, tapi oke lah, masih ada penyusunnya nih C sama H. Ya udah, masih oke lah. Karena di sini kan pilihannya 3 nih. Cuman yang pasti dari antara 1 2 3 ini yang pasti ada dan jelas itu adalah nomor 2 sama nomor 3. Kalau nomor 1 ini tidak secara spesifik dijelaskan. Bagaimana dengan minyak nabati? Minyak nabati ini tidak termasuk. Karena apa? Minyak nabati ini kan berarti berasal dari tumbuhan ya. Minyak nabati itu berasal dari tumbuhan, bukan apa namanya yang dimana diekstrak seperti itu. Jadi emang bukan kandungannya bukan alkana. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang C, 1, 2, dan 3. Nomor 3, dalam molekul neopentana. Nah, ini yang jadi fokus utamanya adalah molekul neopentana. Neopentana itu apa sih? Nah, kalau masih ingat terkait dengan yang namanya bentuk-bentuk yang setara ya, misalnya propil itu bisa bentukannya propil itu sendiri, bisa juga isopropil. Nah, kalau misalnya butil, ya butil itu terbentuknya adalah bisa butil, ada isobutil, ada intinya depannya nih ya, yang di fokus utamanya nih ada yang normal, ada yang depannya iso untuk prop. Kalau but itu ada butil, ada isobutil, ada sekbutil, ada tersier butil. Ada tersier butil. Nah, kalau misalnya pentana itu atau pentil itu ada neo,
ada isonya juga. Nah, jadi gimana tuh kalau misalnya neopentana bentuknya? Nah, neopentana itu adalah sebenarnya bentuk yang kurang lebih seperti ini. Nah, jadi neopentana itu kalau kita lihat ternyata dia sama aja kayak 2,2 dimetil. 2,2 dimetil propana. Ini adalah neopentana, ya. Jadi nama IUPAC-nya adalah 2,2 dimetil propana. Nah, yaudah, berarti dari sini ditanyakan adalah terdapat atom C primer dan atom C apa? Nah, untuk yang atom C primer, untuk atom C primer ini akan saya tandain dengan yang namanya warna orange nih, saya tandain nih. Ya, atom C primer itu adalah yang ini. 1 2 3 4. Atau ingat ya, atom C primer itu adalah yang mengikat satu atom C yang lain. Nah, kalau di sini ketemunya sama C yang ini aja. Yang kiri pun juga sama, C-nya ini doang. Kalau yang atas juga ini doang. Yang kanan juga yang di tengah doang. Nah, kalau yang di sini ini namanya apa? Nah, ini namanya adalah atom C tersier. Nah, di mana atom C-nya itu berikatan dengan 4 atom C yang lain. Mana? 1 2 3 4 seperti itu ya. Jadi dalam molekul neopentana terdapat atom C primer dan atom C tersier. So jawabannya adalah yang B. Loh, kok bisa, kenapa ini C ketemunya C padahal di sini ada hanya juga. Nah, ini kan kalau kita jabarin kan apa namanya? C terus atasnya C, H-nya di sini. Coba kalau di sebelah kanannya dijabarin juga. Ketemu C lagi, ketemu C dulu, ketemu C dulu. Sehingga apa? Nah, inilah yang dimaksud dengan atom C tersier. Jadi atom C yang di tengah ini ternyata ketemu dengan 4 atom C yang lain. Nah, ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah B. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 3-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5, dan 6. Terkait dengan nomor 4, di sini ditanyakan kira-kira mana sih sifat fisik yang bukan merupakan sifat kimia dari sifat fisika ya, sorry. Kalau sifat kimia itu terkait dengan reaksi-reaksi kimia. Kalau sifat fisika daripada alkana itu, coba kita cek dulu. Alkana yang memiliki jumlah atom C1 sampai 4 berupa gas, ini benar karena ini adalah gas alam. Yang C5 sampai 17, 5 sampai 17 ini berupa zat cair, ya contohnya seperti solar, bensin, seperti itu. Dan selebihnya berupa zat padat, contohnya kalau kita ini adalah aspal, nah atau zat residu. Oke, berarti ini yang A, oke benar. Yang B, titik didih alkana semakin tinggi bila berat molekulnya semakin tinggi, ini benar. Karena ini basic daripada terkait dengan titik didih ataupun titik leles sebuah senyawa, yang dimana pertama kali yang harus dicek adalah terkait dengan gaya yang ada. Apakah ada gaya atau jenis ikatan, misalnya jenis ikatan hidrogen kah, atau gaya apa kah, atau ikatan ion. Nah, baru kalau emang misalnya sama semua, ternyata ikatan, contoh mungkin ikatan kovalen non polar atau ikatan kovalen polar nih. Nah, barulah kita cek berdasarkan berat molekul. Yang C, titik didih alkana yang bercabang lebih tinggi daripada alkana isomernya. Ini yang isomernya yang mana ya, kan gitu. Mungkin kalau misalnya kita bahas nomor 4 yang C, jadi intinya gini, kalau saya punya C itu ada 4, nah misalnya kan begini, ini adalah butana. CH3, CH2, CH2, CH3. Terus kita bandingin dengan C yang sama. Tapi di sini saya maunya, saya nggak mau nih, ini jadi rantai terpanjang, saya mau copot dia jadi cabang. Jadi seperti ini. Nah, oke, ini CH, ini CH3. Maka kalau kita bilang ini N butana, kalau kita bandingin sama apa nih, 2 metil propana, maka kalau kita bandingin titik didihnya, ternyata lebih besar yang kiri daripada yang kanan.
Jadi titik didih yang rantai panjang itu lebih besar daripada titik didih yang rantai bercabang. Nah, kalau kita bahas rantai bercabang lebih tinggi daripada alkana isomernya yang terkait dengan rantai panjang ini, ya jelas salah. Yang D, semakin banyak cabang titik leburnya semakin rendah. Nah, ini benar sesuai dengan yang tadi dibahas ya. Nah, jadi semakin banyak cabang dia malah semakin rendah nih titik didih ataupun titik lelehnya. So nomor 4 jawabannya adalah yang C. And then untuk nomor 5, reaksi pada alkana yang hanya mungkin berlangsung pada pengaruh sinar matahari atau panas itu adalah terkait dengan yang namanya halogenasi. Oke, nah jadi nomor 5 ini udah jelas banget ya. Kalian bisa baca teorinya di depan bahwa kalau misalnya halogenasi itu emang butuh panas baru bisa jadi reaksinya. Nah sekarang untuk nomor 6 disuruh ngecek kira-kira dari 4 reaksi di atas nih, dari 4 reaksi yang di sini yang menghasilkan etana atau alkana. Oke, ini berarti C2H6 ya, untuk terkait dengan etana. Cuman masalahnya adalah kita cek dulu apakah semua reaksi ini bisa menghasilkan alkana. Karena kalau emang nggak bisa menghasilkan alkana, ngapain dicek kan hasil reaksinya. Oke, untuk yang A ini adalah menggunakan reaksi Grignard, yang dimana ternyata ini udah nyampur, udah jadi satu dengan reaksi Grignardnya nih MgBr ditambahkan dengan air, ini bisa ya, jadi nomor 1 bisa. Kalau nomor 2 yang B nih, yang B CH3Br sama Na ini bisa nggak jadi alkana? Bisa juga. Nah, kalau yang C bisa nggak? Yang C, ini juga bisa. Ini terkait dengan reaksi adisi. Nah, adisinya alkena. Kalau yang D, nah untuk yang D ini juga bisa. Nah, permasalahannya adalah bagaimana sih reaksinya untuk yang nomor 1? Oke, C2H5Br kalau ditambahin dengan H2O. Nah, ini mekanismenya sebenarnya gampang. Jadi kalau misalnya kita bikin nih terkait dengan C2H5Br ini bisa kita katakan dia terurai atau misalnya jadi mecah, yaitu adalah C2H5 plus sama Br min. Kemudian kalau ini asumsinya aja ya, maksudnya pendekatannya. Kalau misalnya H2O itu terurai menjadi H plus sama jadi OH min kan. Jadi ini ketemunya sama mana nih? Oh sorry, MgBr. MgBr. Wait. Ini jadinya ini MgBr ya. Wait. Ini MgBr. Mana nih? Ini MgBr. Nah, kalau MgBr begini berarti bukan begini lagi, melainkan yang terurai menjadi C2H5 min dengan MgBr plus. Nah, so berarti apa? Ya jelas, berarti bahwasannya MgBr ketemu nanti sama OH min. Ya. Terus yang kemudian untuk C2H5 ininya ketemu sama ini. Sehingga hasil reaksinya itu adalah C2H6 ya, ditambah dengan yang namanya yang oranye. Apa tuh hasilnya? MgBrOH. So, untuk yang nomor 1 jelas ya. Oke, berarti nomor 1 oke. Kalau untuk nomor 2, CH3Br ditambah dengan natrium. Nah, ini nih yang agak menarik. Kalau cuman kita bilang seperti ini sebenarnya ini kurang pas. Nah, kenapa? Karena di sini tidak dijelaskan CH3Br-nya butuh berapa, Na-nya butuh berapa. Nah, jadi ini kalau untuk nomor 2, ini kan kalau tadi untuk nomor 1 ya. Ini adalah terkait dengan pereaksi Grignard. Pereaksi Grignard yang dimana sebenarnya nggak langsung begini. Ini reaksi sebelumnya tuh ada senyawa yang direaksikan dengan reaksi Grignard, hasilnya ini barulah dikasih dengan air. Kalau ini namanya adalah reaksi Wurtz. Reaksi Wurtz yang dimana reaksi Wurtz ini adalah alkil halida atau haloalkana dengan natrium. Nah, ternyata reaksinya ini sama-sama butuh 2. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya Na-nya ketemu sama Br ya.
Ini sama mekanismenya kurang lebih kayak yang ini. Nah, nanti Na-nya ini akan mengikat Br sehingga si CH3-nya nanti ketemu sama CH yang satu lagi. Gitu loh. Jadi ini ada dua molekul, misalnya kalau kita punya dua molekul nih CH3Br, terus kan ada CH3Br nih. Nah, terus kita punya Na 2 biji. Nah, setelah ini kan berikatan sama ini, yang bawah berikatan sama yang bagian sini. Sehingga setelah terjadi, maka CH3-nya ini nggak ada temennya. Nah, makanya CH3-nya nanti bertemu dengan CH3 yang satunya lagi. Sehingga hasilnya adalah CH3CH3 terus ditambahkan dengan 2NaBr. Nah, jadi butuhnya sama masing-masing 2 sehingga hasilnya menghasilkan CH3CH3 alias C2H6 dan ditambahkan dengan 2Br. Berarti yang B ini oke. Oke. Nah, sekarang mungkin untuk nomor 4 yang ini kita hapus terlebih dahulu ya. Oke. Yang nomor 4 ini kita hapus terlebih dahulu sama ini. Nah, yang ketiga terkait dengan alkena. Nah, ini CH2 rangkap CH2. Nah, ditambahkan dengan H2, saya bikinnya H strip H aja ya. Nah, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah penyerangan. Nah, di sini adalah reaksi penyerangan yang dimana karena sama-sama H dan ini hanya sama-sama banyak, maka H ini bisa menyerang siapapun gitu loh. Nah, ya sudah, saya mau menyerang ini dengan ke sini, terus ini saya serang ini sama ini. Sehingga hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah CH3 yang harusnya dia rangkap 2 jadi tunggal. Nah, jadi adalah CH3. Nah, jadi hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah C2H6. Berarti bisa nggak hasilnya C2H6? Oke, bisa. Nah, untuk yang D, bagaimana? Bisa nggak? Kalau dari opsinya udah jelas banget nih, jawabannya adalah yang D. Nah, berarti 4 nggak bisa dong. Nah, kenapa nggak bisa? Nah, di sini baru dijelaskan. Kalau CH3 ketemu Br ditambahkan dengan Zn dan juga HCl, maka yang akan terjadi, nah hasilnya tuh kurang lebih, jadi si Zn ini kan bisa bereaksi dengan bisa kita katakan ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadinya CH4, nah Zn-nya ini ternyata butuh 2, sehingga nanti Zn-nya bisa bereaksi dengan Br dan bereaksi dengan Cl. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi kalau misalnya mau cari etana. Nah, jadi ntar dulu, sebelum ini kita bahas yang ini dulu ya. Jadi Zn ini bisa ke sini karena Zn ini nanti ketika ini dia akan menyerang si Br sama akan menyerang si Cl, gitu ya. Sehingga menjadi yang namanya kalau yang biru kan berarti jadinya adalah Zn, yang dimana Zn ini kan pasti 2 plus. Jadinya pasti ZnBr2 ditambah dengan yang namanya ZnCl2, seperti itu. Jadinya ZnCl2. Nah, berarti yang H-nya kemana nih? Yang di bagian atas ini. Nah, H-nya ketemu sama ini. Jadinya ditambahkan dengan yang namanya CH4. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena berhubung seperti ini, maka reaksinya Cl-nya butuh 2. Di sini kata taruh 2. Zn-nya kita taruh 2 dan Br-nya kita masukin 2. Nah, ini hasilnya juga 2CH4. Kalau misalnya mau bikin etana, bikinnya nulisnya reaksinya begini. CH3CH2Br. Nah, ini kan butuh 2 nih berarti. Ditambahkan dengan 2Zn, ditambahkan dengan 2HCl, 2HCl, sehingga hasil reaksinya akan menjadi yang namanya ZnBr2 tambah dengan ZnCl2. ZnCl2 ditambahkan dengan 2CH3CH3. Barulah terbentuklah etana. Jadi yang D ini bisa dipakai buat alkana tapi tidak untuk etana, melainkan hasilnya adalah metana ya. Oke, so nomor 6 jawabannya adalah D dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 4 sampai nomor 6 dan kita akan lanjut ke soal nomor 7, 8, 9, 10. Oke. Ini sebenarnya masih teori-teori semua ya. Emang kalau kimia organik tuh rata-rata
emang lebih ke teoritis. That's why kenapa yang bikin menyebalkan kimia itu adalah teori-teori seperti ini. Oke, nomor 7 terkait dengan yang namanya alkana dapat mengalami reaksi klorinasi bila direaksikan dengan reaksi berikut. Ingat klorinasi, tapi ada batasnya. Ketika alkana dihasilkan dengan yang namanya Cl2 ini oke. Ya, jadi yang Cl2 ini pasti oke nih, walaupun dia yang pasti di bawah pengaruh panas, alias namanya klorinasi ini kan adalah reaksi halogenasi, ya. Dimana reaksi halogenasi ini kan berarti butuh panas, karena minimal juga kalau ada sinar matahari pun pasti ada panasnya. Nah sekarang kira-kira nih antara B apa C nih? Nah SO2Cl2 ataupun HCl. Nah jadi kalau untuk HCl biasanya bukan alkana melainkan alkil halida. Alkil halida ataupun haloalkana. Jadi bukan alkana persis. Jadi ada halogennya. Jadi ini nggak bisa dipakai. Kalau SO2Cl2 dengan katalisator di benzoil peroksida ini bisa dipakai untuk alkana, ya. Jadi kalau yang Cl2 sama yang A sama D sama yang C ini untuk alkana murni ini bisa. Tapi kalau yang B ini minimal harus pakai kita pasangkan dengan alkil halida. Jadi nomor 7 jawabannya yang B. Kemudian nomor 8. Nah, ini nih. Hidrokarbon golongan alkana yang merupakan penyusun utama gas alam. Nah, ini saya kurang tahu juga mana yang benar. Jadi kalau yang kita tahu selama kita pelajari di sekolah, bahwasanya penyusun utama gas alam itu adalah metana. Nah, jadi metana nih, bahwa kan kita tahu bahwa penyusun gas alam itu adalah CH4, C2H6, alias ini adalah metana. Terus ada etana. Terus C3H8 ini adalah propana. Terus adalah C4H10 ini adalah butana. Yang dimana biasanya terkait dengan LPG sama LNG itu bedanya di sini. Nah, kalau misalnya yang mungkin kalian search atau ini kalau misalnya search di Google, bahkan di kayak ruang guru atau segala macam, bahwasanya emang ada tabelnya kok bahwasanya metana ini sekitar 90 lebih daripada 70%-an sebagai penyusun gas alam. Nah, sebagai penyusun gas alam. Tapi kenyataannya di buku ini, di bukunya PK 4203, ternyata penyusun gas alamnya dibilang bahwa jawabannya adalah yang B. Nah, jadi ini mungkin untuk nomor 8 jawabannya kalau misalnya emang kita ngikutin apa yang ada di buku, ya soalnya saya juga udah cek, ternyata ada di halaman berapa ya? Wait, bentar dulu. Nah, tapi ini bedanya apa sih? Nah, gini. Kalau misalnya benar kalau kata si buku, nah kalau untuk kita tahu bahwa terutama untuk gas ya terkait dengan nomor 8 ini kan ada dua bentuk nih. Ada LPG, ada LNG. Yang dimana gas ini dikirim dalam bentuk yang namanya liquid. Nah, makanya kalau mungkin di gas LPG itu apa namanya? Kayak kocak-kocak ada isi air gitu kan. Ya, emang itu liquid. Dimana ini adalah liquid petroleum gas, ya kan, petroleum gas. Nah, sedangkan kalau LNG adalah liquid natural gas. Nah, bedanya bedanya adalah terkait dengan penyusunnya. Terkait dengan yang namanya LNG, kalau misalnya kita hubungannya itu ke bagian yang dua atas ini, metana sama etana. Sedangkan kalau di bukunya bener kok terkait dengan LPG, itu kalau LPG penyusunnya itu adalah propana sama butana. Nah, pertanyaannya adalah yang ditanya yang mana nih? Nah, LPG apa LNG? Nah, jadi kalau menurut saya lebih prefer jawabannya adalah yang D. Karena yang kita bahas adalah gas alam.
Nah, natural gas di dalam bentuk liquidnya aja mengatakan bahwa isinya itu kalau nggak metana sama etana. Nah, tapi untuk persentasenya itu masih lebih banyak metana. So, nomor 8 ini jawabannya D ya, bukan B. Seperti itu. Ya. Jadi, untuk nomor 8 jawabannya adalah D. Dan untuk soal nomor 9, alkana merupakan senyawa yang sangat tidak reaktif terhadap sebagian besar reaksi. Hal ini disebabkan karena terkait dengan dari sini nih sebenarnya udah jelas banget bahwasanya kalau misalnya alkana dengan jumlah C atau ini berwujud cair itu of course nggak ada hubungannya sama kereaktifan. Kalau kereaktifan itu terkait dengan jenis ikatannya ya, terus dengan kelarutannya itu masih oke gitu. Nah, jadi yang B, C sama D ini adalah alasan yang kurang tepat. Kalau yang C ini namanya kalau sifat dapat melarutkan satu terhadap yang lain, of course dia akan terjatuhnya adalah sangat reaktif. Kalau yang D, alkana mempunyai titik didih yang rendah. Ini biasanya kalau titik didih yang rendah malah justru berarti interaksinya lemah. Nah, kalau interaksinya lemah, ya berarti bagaimana? Sangat tidak reaktif nggak? Pasti sangat reaktif karena gampang diputusin gitu ya. Kalau yang B ini enggak. So yang menyebabkan dia sangat tidak reaktif adalah karena dia kuat ikatannya. Jadi sangat susah bereaksi. Sama kayak gas mulia. Karena dia termasuk udah yang stabil alias punya ikatan yang kuat, maka untuk memutuskan butuh energi yang besar, makanya dia sangat tidak reaktif. Seperti itu ya. Oke, nomor 10, golongan alkana banyak digunakan sebagai, nah ini terkait dengan minyak bumi ya. Alkana adalah terkait dengan bahan bakar ya. So nomor 10 jawabannya adalah yang C. Oke, kecuali kalau dispesifikan ya, dispesifikan alkana apa atau mungkin alkana campur apa. Nah, barulah bisa jadi pelarut, bisa jadi reagen, bisa jadi pengalkilasi, itu juga bisa. Tapi pada umumnya golongan alkana seperti kayak kalau kita lihat nih, bahkan dari C1 sampai C4 aja sudah dikatakan bahwa ini gas, bahan bakar. Terus juga udah mulai ke bawahnya ada bensin. Nah, terus ada solar, ada oli. Nah, barulah ke bawah-bawahnya itu bukan bahan bakar, ya. Oke, so kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke nomor langsung aja ya ke tes formatif yang kedua. Karena untuk modul ketiga ini ada 4 tes formatif. Nah, rumus umum sikloalkana sama dengan rumus umum untuk apa? Nah, ini kalau mungkin misalnya masih ingat ya. Untuk terkait dengan sikloalkana itu punya rumus umum yaitu adalah CnH2n. Kalau buktinya apa silahkan buktikan sendiri. Nanti kita kasih contoh aja deh. Nah, alkena itu juga CnH2n. So, ya jawabannya adalah yang B. Nah, kenapa sikloalkana rumusnya CnH2n? Oke, kita ambil berarti minimal harus 3 karena kalau 2 kan belum bentuk siklus. Oke, untuk yang namanya siklopropana CCC. Oke, set seperti ini, maka ini H2, ini H2, ini H2. Kalau siklobutana, nah, pasti dari sini nih udah ketahuan bahwasanya membentuk membentuk pola ya. Membentuk pola. Nah, seperti ini C, terus ikatan tunggal lagi C, ini CH2, 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 CH2. Artinya dari sini bisa kita peroleh informasi bahwa satu atom C itu pasti mengikat dua atom H, Jadi satu atom C itu mengikat 2 atom H. Masing-masing gitu ya hitungannya. Jadi kalau misalnya C yang 4 berarti hanya pasti 8. Nah, itu kan sama aja kayak rumus yang alkena. Yang dimana kalau cuman ini bukan artinya C-nya 1 hanya jadi 2 ya, bukan masing-masing. Tapi kalau dari sini kita lihat, oh berarti rumus umumnya bisa dong kita bikin begini, jadi CnH2n. Nah, ya sudah, karena pola seperti inilah terdapat rumus umum seperti ini yang menyebabkan ternyata rumus umumnya sama kayak alkena. Makanya sebenarnya sikloalkana sama alkena ini bisa saling berisomer. Seperti itu ya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2.
Oke, di sini kita punya, oke, ini gampang nih. Set, kita gambar dulu aja. 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada cabang ya, 2 biji ya. Nah, di sini ada cabang CH3, di sini ada cabang CH3. Ya sudah, berarti di sini bukan lagi jadi CH2 melainkan CH. Ini juga CH, yang CH2 tuh cuma di sini doang. Nah, ya sudah, berarti kalau kayak gini namanya gimana? Nah, otomatis yang jadi rantai utamanya begini dong, ya kan? Ini gimana nih coba? Ini muter ya. Muter begini. Ini adalah rantai utamanya nih. Nah, kita kasih nomor. Mau dari kiri, mau dari sini, mau dari sini sama. 1, 2. Kalau dari kiri 1, 2. Ya udah, berarti sama aja dong. Yang mau yang mana aja. Nah, jadinya 1, 2, 3, 4. So dari sini cabangnya di nomor 1 sama di nomor 2. Ya sudah, berarti namanya adalah 1,2. Nah, dan ingat ini cabangnya namanya apa? Metil. Ini juga metil. Jadinya namanya dimetil. Apa? Siklus, ada atom C-nya 4, siklobutana. Oke, so jawaban untuk nomor 2 adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pernyataan berikut mengenai teori regangan Bayer untuk sikloalkana. Nah, yang merupakan pernyataan yang benar. Nah, oke. Untuk nomor 3, ini ada di halaman 3.25 sampai dengan 3.26. Ya, kalian bisa baca sendiri bahwasanya menurut teori si Bayer ini, senyawa siklik itu membentuk cincin datar, betul. Kemudian bila sudut ikatan senyawa siklik menyimpang dari sudut ikatan tetrahedral, maka molekulnya mengalami regangan. Ini juga betul. Nah, kalau nomor 3, ini benar nggak? Salah. Kenapa? Karena bukan makin kecil, makin besar. Nah, makin besar penyimpangan sudutnya, maka makin reaktif. Terus kemudian yang keempat, nah untuk yang 4 ini nggak bisa. Karena yang dijelasin cuma beberapa doang. Jadi kesimpulannya untuk nomor 3 jawabannya adalah yang A. Nomor 1 dan nomor 2 yang benar ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus ya ke soal nomor 1 sampai nomor 3-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 sampai ke 7. Nah, untuk soal nomor 4, isomeri yang dapat terjadi pada sikloalkana berikut adalah isomer yang seperti apa sih? Nah, di sini kalau kita lihat, oke, paling gampangnya kalau kita mau cek, terutama untuk apa namanya, isomer rantai itu pasti kemungkinan besar iya, karena mau bagaimanapun ya ini bisa ditukar. Contohnya misalnya ini saya taruh ke sini, itu pun juga boleh. Cuman kalau isomer posisi, posisi yang dimaksud itu siapanya gitu loh. Nah, kalau emang posisi yang dimaksud adalah yang ininya, itu bisa juga diganti, digeser. Contohnya misal nih kan kita punya seperti ini. Nah, yang pertama yang mungkin terjadi adalah terkait dengan misalnya nih saya maunya CH2, CH2, CH3. Nah, ini boleh ya kan? Oke, untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh nggak sih kalau saya mau bikinnya begini, CH3, CA. Ini kan berarti kan bentukannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya saya tulis ulang aja. Nah, bentukannya seperti ini dong. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi, kalau misalnya ini saya taruh di kanan, nanti bentukannya seperti ini. Ya. Nah, kalau untuk cis dan trans, pertanyaannya adalah ada nggak atom C kiralnya dulu? Sorry. Apa namanya? Kok atom C kiral? Atom C kiral mah ini ya. Terkait dengan yang namanya optis aktif atau isomer konfigurasi. Nah, tapi kan ingat, ini kan yang dibahas adalah sikloalkana, yang bahas ininya loh. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah berarti ini siklo siapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti siklo pentana, yang dimana kita tahu bahwa ini isomer apa? Isomer rantai namanya. Ya, karena bagian cabangnya ini berubah-berubah.
Nah, kalau misalnya isomer yang posisi, ya artinya berarti gini. Kalau misalnya saya punya seperti ini, berarti kemungkinan besar bisa saya taruh di 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi saya bisa taruh di semuanya nih. Nah, antara di C yang di sini ataupun C yang di sini, di nomor 2, nomor 3, ataupun nomor 4. Berarti isomer posisi bisa. Nah, kalau cis trans, berarti yang kita bahas adalah terkait dengan yang namanya, oh, di sini nih ada nih kalau kita bikin yang namanya, mungkin gitu ya, ini sebenarnya harus bikin 3D sih. Cuman agak jelek aja gambar 3D saya. Mungkin yang saya bahas di bagian, saya bikinnya begini aja ya, set, 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 begini. Terus kita tahu bahwasanya di bagian bawah ini, misalnya nih, di bawah ini adalah CH, CH3, ini CH3. Nah, kemudian pasti di atas ini berikatan dengan atom H dong. Nah, karena C ini kan tangannya harus 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang di sebelah kiri itu H sama H. Nah, ingat isomer cis trans itu kalau spesifik kita harus menentukan mana yang lebih diprioritaskan. Nah, ternyata kalau misalnya yang di sebelah kanan ini termasuk high priority, ini adalah low priority. Kalau yang ini ya salah satunya aja. Kalau misalnya atasnya H, ini bawahnya L, boleh dong. Nah, jadi apa? Kalau ini namanya trans. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya adalah, wait dulu. Berarti ini gambarnya ada dua macam ya. Nah, yang pertama adalah kalau atasnya low, bawahnya H, ini adalah cis. Nah, cis. Kalau misalnya ini low, atasnya high, apa? Ini termasuk trans. Berarti bisa nggak membentuk isomer cis trans? Bisa. So, nomor 4 jawabannya adalah yang A. Nah, kalau gugus fungsi, gugus fungsi apaan? Emang alkohol? Nggak ada. Sikloalkana itu nggak, atau alkana itu nggak bakal mungkin ada yang namanya gugus fungsi, karena nggak bakal bisa kita tuker-tuker tuh. Mau apa, ikatan rangkap kayak, ikatan apa namanya, gugus fungsinya daripada alkohol kayak, udah nggak bisa ya. Oke, jadi nomor 4 ini terkait dengan isomer rantai. Ini adalah isomer posisi. Dan kalau untuk yang biru tua ini adalah isomer cis trans ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 5. Sifat fisik daripada sikloalkana hampir mirip dengan apa? Ya, karena berhubung sama-sama jenuh, ya walaupun emang rumus umumnya sama kayak alkena, namun karena dia termasuk adalah rantai ikatan tunggal yang lurus, ikatan tunggal yang dimana sama-sama ikatan jenuh, maka sifat fisikanya pasti nggak jauh beda sama alkana. Nah, karena kalau misalnya kita samain sama alkena, berarti sama dong kayak alkuna yang tak jenuh. Sama juga dong alkardiena yang tak jenuh. Nah, gitu logiknya ya, atau pendekatannya secara awamnya lah kalau kita lihat daripada pilihan gandanya. Nah, atau kalian bisa cek di halaman 3.30 ya terkait jawaban ini. Di situ sudah tetap terpampang jelas bahwa sifat fisika sikloalkana hampir sama ya, mirip ya. Jadi nggak sama. Kalau sama itu berarti harus alkana. Sikloalkana mirip dengan sifat fisika daripada alkana. Sudah dijelaskan sifat fisikanya bagaimana ya. Oke, bahkan di situnya ada datanya juga ya terkait dengan sifat fisiknya sikloalkana. Oke, jadi nomor 5 jawabannya A. Dan kita lanjut ke soal nomor 6. Reaksi siklobutana dengan klor, otomatis pasti dipengaruhi cahaya matahari atau membutuhkan panas. Siklobutana berarti CH2, 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 CH2. Ini CH2 ya, sorry. Ditambahkan dengan Cl strip Cl di bawah panas sinar, kita anggap dia butuh panas lah ya. Maka hasilnya apa? Nah, ini reaksinya adalah kalau misalnya ditanya reaksinya reaksi apa, ini terjadi reaksi substitusi ya, atau reaksi ini berarti kloronasi atau halogenasi ya, lebih
kalau pada umumnya halogenasi. Yang dimana halogenasi ini biasanya kalau untuk alkana ini adalah terjadi reaksi substitusi. Nah, gimana reaksi substitusinya? Nah, yaitu adalah begini, CH2, CH2, CH. Ini saya pinjam hanya saya keluarin satu. Nah, seperti ini. Kemudian Cl strip Cl, maka yang akan terjadi adalah ini berikatan dengan ini. Nah, atau bertukarlah gugus fungsi, alias terjadi pertukaran, sehingga reaksinya adalah hasil reaksinya adalah CH2 CH2 CHCl, CH2 ditambah dengan HCl. So, jawabannya adalah ini hasilnya apa? Klorosiklobutana. Jadi nomor 6 jawabannya adalah C. Seperti itu, ya. Jadi ini biar sekaligus juga biar detail, karena di bukunya itu tidak dibahas secara rinci seperti ini, ya. Nah, jadi ini reaksi, penjelasan reaksinya tuh seperti ini. Oke. Nomor 7, reaksi antara metil sikloheksana dengan HBr akan menghasilkan apa? Nah, kalau ini sebenarnya udah jelas banget bahwasanya ini mungkin nomor 4 sama nomor 6 kita hapus terlebih dahulu aja ya. Oke. Nomor 7, metil sikloheksana. Heksena itu berarti ini C-nya di mana? Di nomor berapa? Oke, kita random aja deh. Misalnya ada heksena nih, sikloheksena. Berarti C-nya kita bikin 3, 1, 2, 3, di mana salah satunya ini pasti kena heksena ya. Berarti ikatan rangkapnya cuma satu nih. Misalnya kita bikin begini. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, metilnya ini random. Oke, kita anggap dia di ikatan rangkap aja deh. Metilnya seperti ini, CH3. Berarti ini di sini CH, CH2, 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 CH2. Ditambahkan dengan HBr, maka apa yang akan terjadi? Nah, ini akan terjadi reaksi adisi. Nah, jadi ini untuk terkait dengan reaksinya adalah reaksi adisi. Nah, ikatan rangkap kalau ketemu asam halida atau gas hidrogen atau gas halogen, itu akan terjadi yang namanya reaksi adisi, yang dimana kalau misalnya ikatan rangkap hanya beda, maka akan membentuk yang namanya atau menggunakan aturan Markovnikov. Bahasa ininya aturan Markovnikov itu yang kaya H akan semakin kaya H. Berarti hanya itu nanti akan ketemu sama yang di sini. And then untuk BR-nya itu akan ketemu sama C yang ada di sini. Sehingga hasil reaksinya jadi begini, CH2, CH2, CH ini ketemu sama hidrogen. Terus habis itu karena berhubung sudah di begini, maka ini ikatan alkenanya putus. Jadi cuma satu. Jadinya di sini C, di sini ada CH3, ditambahin lagi di sini satu, BR. Sehingga di sini jadinya ini masih tetap CH2, CH2, CH2. Sehingga ini kalau mungkin kita bikin lebih ringkasnya lagi, kalau misalnya kita bikin ringkasnya lagi, jadinya adalah CH2, 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 CBr. Atau mungkin kita bikin begini aja juga nggak apa-apa, BR, terus CH3, terus di sini CH2, di sini CH2 strip ke atas. Sehingga ini namanya apa jadinya? Bromometil di tempat yang sama, gitu ya. Dimana siklonya jadi apa? Sikloheksana. Ya, jadi ini kan rantai utamanya adalah ini, dimana ini adalah sikloheksana. So, udah dari sini berarti bahwa jelas nggak bakal mungkin C, nggak bakal mungkin D. Nah, jadi ini adalah sikloheksana yang nggak bakal mungkin C sama D. Nah, tapi kalau kita lihat nih, ini ada satu bromo, ada dua bromo. Nah, ini salah satunya pasti salah. Ya, yang mana yang salah? Yang B. Yang benar itu adalah yang A. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari informasi di sini, berarti prioritas metil itu lebih besar daripada BR. Padahal salah. Yang benar itu adalah BR lebih diprioritaskan daripada CH3
Nah, karena kan ingat ya, C ketemu BR sama C ketemu C itu karena berhubung BR nomor atomnya lebih gede, maka dia lebih diprioritaskan. Nah, so berarti apa? Ya berarti kalau emang mungkin dia bromonya sama metilnya nggak sama, berarti kita bisa katakan bahwa nomornya si metil atau nomornya CH3 itu haruslah lebih besar daripada nomornya si BR. Nah, artinya berarti BR ini pasti lebih kecil dan pasti di nomor satu karena dia jadi prioritas utama. Jadi nggak bakal mungkin bromonya di nomor 2. Jadi jawaban nomor yang 7 adalah yang A ya, karena ini kalau untuk yang A sama B ini terkait dengan yang namanya prioritas dari antara metil dengan bromonya. Jadi kalau misalnya boleh nggak kalau satu bromo 2 metil? Boleh, nggak ada masalah. Satu bromo 3 metil? Boleh. Nah, kalau satu bromo 4 metil? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 masih oke. Kalau 5 metil boleh nggak? Nggak boleh, karena hitungannya sama kayak 1, 2, 3. Nah, jadi apa namanya, terkait dengan namanya harus dicek dulu lah ya. Bener nggak sih kalau misalnya ini penomorannya seperti ini? Nah, jadi intinya dari satu bromo sama yang bromo sama metil ini, penomorannya yang lebih benar adalah yang A, dikarenakan untuk yang bawah salah prioritas. Kalau yang B ini CH3-nya lebih diprioritaskan daripada BR. Jadi BR-nya jadi cabang, CH3-nya menjadi rantai utamanya. Seperti itu ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 4 sampai nomor 7. Nah, kita lanjut ke nomor 8, 9 dan 10. Terkait dengan yang namanya reaksi pembuatan siklopropana dengan bahan dasar 1,3 kloropropana. Nah, 1,3 kloropropana itu di kloropropana, maka C-nya ini 1, 2, 3. Ini terus cabangnya di nomor 1 sama nomor 3 nih, Cl. Jadinya ini berarti ini tunggal-tunggal, jadinya di sini CH2. Ya, CH2, ini CH2, di sini juga CH2. Nah, terbentuklah atau berubah menjadi yang namanya siklopropana, yang dimana jadinya adalah seperti ini, CH2, CH2, CH2. Nah, ini namanya reaksi apa? Eliminasi udah jelas nggak mungkin, karena kalau eliminasi itu dari tunggal kerangkap. Polimerisasi enggak, karena namanya reaksi polimerisasi itu berarti semakin banyak tuh kayak jadi namanya ada poli-polinya nih. Nah, jadi kayak misalnya stirena nih mengalami polimerisasi jadinya polistirena. Tuh. Kalau yang A, dihidrohalogenasi atau siklisasi nih yang benar. Nah, ini udah jelas banget karena dari rantai terbuka, ini kan rantai terbuka nih, ya kan, rantai terbuka. Terus kemudian ini adalah rantai tertutup. Nah, berarti kalau ada terbuka ke tertutup, itu namanya adalah reaksi siklisasi. Jadi nomor 8 jawabannya adalah C. And then kita lanjut ke soal nomor 9. Sikloalkana dapat dibuat dari reaksi antara apa nih? Nah, baru saja dibahas di nomor 8. Kita mau bikin siklopropana. Ini kan namanya siklopropana nih, ya kan? Sedangkan ini adalah 1,3 dikloropropana, atau kita bisa katakan ini adalah senyawa dihalida ya, alkana, dihalida alkana. Nah, berarti untuk membuat yang namanya ini, dimana ini dengan bantuan Zn sama Na ya. Nah, ya sudah, yang A alkil halida dengan logam Zn sama Na, salah. Alkil halida dengan larutan KOH dalam metanol, salah. Senyawa dihalida dengan ini, salah. Kalau mau pakai senyawa dihalida, pakainya apa? Kalau nggak Zn ya Na. Berarti nomor 9 jawabannya adalah yang D. And then nomor 10, siklopropana digunakan sebagai apa nih? Nah, untuk soal nomor 10 ini udah jelas banget di bukunya, ada di halaman 3.33. Kalau bahwasanya nomor 10 kita punya siklopropana, itu fungsinya adalah sebagai bahan
bahan anestesi. Nah, sedangkan untuk kayak misalnya butana, sikloheksena, terus abis itu misalnya kita lagi bahas lagi siklooktana, yang dimana siklooktana ini sebenarnya lebih ke bisa dikatakan reagen juga bisa, karena ini jatuhnya adalah zat perantara, atau zat antara yang dimana kalau misalnya kita mau bikin ini nih kita butuh ini loh gitu ya. Oke, untuk yang ini jatuhnya bukan bahan baku utama ya, beda. Kalau siklopropana ini pasti jadi bahan anestesi, jadi bahan baku utama. Tapi kalau siklobutana, sikloheksena sama siklooktana ini jadinya kayak perantara aja. Jadi bisa kita katakan ya kayak model reagennya lah, atau yang kita mau reaksikan seperti itu. Oke, dengan begitu seri dulu untuk tes formatif 1 dan 2-nya, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang berikutnya.